Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Uperbekli kelas 11-3. Saya Siti Aisyah. Saya Aisyah Ramadhani Harahap. Saya Feni Elviana. Saya Kela Putri. Saya Nafi Antika. Saya Siti Hafsah. Kami akan mewawancarai Dr. Ibnu Hashim tentang penyakit sistem pernapasan. Saya tidak. Nah, kami dari kelompok 6 di Uperbekli ingin bertanya-tanya sedikit tentang penyakit pernapasan. Di sini kami sudah mendapatkan narasumbernya, yaitu Bapak Dr. Ibnu Hashim. Ya. Saja kita ke pertanyaan yang pertama akan ditanyakan oleh Aisyah. Kepada Aisyah saya persilakan. Jadi Pak, di sini saya ingin menanyakan, apa yang membedakan penyakit asma dengan penyakit pernapasan lain? Perlu kita terangkan sedikit dulu apa itu asma dan penyakit lainnya. Kalau penyakit asma itu penyakit genetik, penyakit yang diturunkan dari orang tua ke anak. Ya, jadi asma itu tetap terjadi terus-menerus. Nah, asma ini penyebabnya mulai dari polusi udara, rokok, kemudian seperti yang nanti minum es dingin, kemudian kalau terlalu capek, itu bisa menimbulkan asmanya kamu kembali. Karena asma itu tidak hilang menetap di tubuh seorang. Akan timbul asmanya bila mereka tadi seperti kita bilang tadi, terlalu capek, minum es, kemudian kena asap rokok, polusi udara luarnya. Nah, itu namanya asma ini ketika kena tadi yang disebut tadi itu, dia akan menyempitkan pembuluh pernapasannya. Nah, kita hanya cukup memberikan anti alergi ke pasien kita tadi. Dengan kita anti alergi tadi seperti Loratadine, Cetirizine, Dexa, atau Metin, dia akan membuka saluran pernapasan lagi sehingga dia tidak sesak. Nah, kapan kita tahu dia itu di asma? Ada beberapa ciri khasnya. Kita lihat ketika ada sesak, kemudian ada wheezing, bunyi, menghih, nah itu bisa kita kategorikan di asma. Nah, kalau penyakit-penyakit lain itu yang selain dari asma itu ada yang penyakit batu, ispa, ada yang kemudian yang lain, itu ada penyebabnya, ada virus, ada bakteri. Jadi ketika mereka ada batu, demam, kemudian ada berdahak, nah itu kita kasih golongan antibiotik dengan cerdahannya, kita kasih paracetamolnya dengan cukup makan obat teratur dan mungkin sampai seminggu atau 10 hari batunya, infeksinya hilang dan kita anggap sembuh. Tapi kalau asma ini tidak akan sembuh, tetap akan terus. Jadi kita masih alergi dia, anti alergi pada pasien bilang pasien asmanya mungkin itulah kita pertahankan nanti. Jadi Pak, apa faktor resiko utama pada PPOK itu? Ya, PPOK tadi penyakit penyumbatan paru obstruktif kronis ya. Nah, jadi saya ceritakan sedikit pernapasan itu kita mulai dari rongga hidung, ada namanya laring, kemudian namanya paring, baru trakea, tenggorokan. Tenggorokan itu cabang dua namanya bronkus, cabang bronkusnya lagi namanya alveolus, habis bronkus alveolus. Nah, di alveolus itulah terjadi pertukaran cairan antar darah dengan oksigen, ya. Oksigen yang masuk di darah masuk di alveolus, diputar situ, darah kemudian lanjut ambil CO2 langsung ke otak, semua kemana-mana terus langsung. Yang CO2 dibawa kita keluarkan dari mulut, namanya apa? Hah? Menghirup oksigen apa namanya? Mengeluarkannya? Itu mengeluarkan CO2 tadi. Nah, kalau dia tadi faktornya tadi paling utama itu merokok. Nah, sama kayak batu biasa. Jadi orang merokok itu asapnya itu yang mengganggu pernapasan. Jadi dengan asap masuk tadi mungkin besar namanya asap itu banyak apanya ya yang merusak. Itulah yang mengganggu tadi terjadi di alveolus tadi terjadi pertukaran situ tidak terjadi, mengganggu jadinya dia. Mengganggu, itulah yang jadi sesak jadinya. Jadi orang-orang yang sesak itu seperti yang kalian pelajari mungkin di situ hanya tahu orang sesak itu mungkin terganggu mungkin paru-parunya. Tapi kalau kalian pelajari dari materi rongga hidung tadi sampai ke alveolus tadi, coba dibaca nanti di alveolus lah terjadi semua gangguan-gangguan yang membuat kita sesak. Jadi kalau yang tadi ini yang jelas yang pertama kali perokok atau perokok, kemudian polutan, sama seperti asma tadi ya, abu, udara yang kotor. Nah, jadi itulah penyebab utama faktor itu tadi PPOK tadi. Mungkin nanti belakang kita tambahkan ya, tapi kita lanjut dulu yang lain. Jadi Pak, pada infeksi pernapasan bagaimana membedakan infeksi virus dan bakteri pada saluran pernapasan? Bakteri atau virus itu bisa menyebabkan demam ya.
demam, mungkin keringat, mungkin apalagi ya batuk berdahak. Nah, kita membedakan itu nanti. Lebih sering kita melihat pasien tadi. Biasanya kalau pasien itu nanti datang dengan keluhan batuk, pilek. Nah, jadi kalau biasanya anak-anak bayi, anak-anak kecil balita itu banyak batuknya akibat dari virus. Kenapa? Ketika orang dewasa keluar rumah terserang virus, kemudian mereka pulang ke rumah dan biasanya mencium ke anak-anak tersebut. Nah, kalau dia virus itu jadinya tertular ke anak, awalnya mereka tuh pilek, dengus. Nah, jadi orang yang anak-anak yang virus itu yang menyebabkan flu tadi, dengus tadi bisa menyebabkan batuk juga dia. Nah, kalau batuknya berlanjut, kita biasa kasih obat antibiotik. Tapi kalau dia batuknya anak balita dan tidak bisa batuk, mungkin gangguan dari lende tadi mungkin batuk. Jadi kalau anak-anak seperti itu cukup kita kasih antivirus sama obat demam. Ya, cukup itu saja kasihkan. Tapi kalau dia berlanjut nanti dengan batuk, dia berdahaknya, tambah demamnya tinggi, nah itu mungkin ada komplikasi lain yang bukan virus saja, mungkin ada penyebab atau bakteri yang lain. Nah, jadi kalau dia virus, kita kasih antivirusnya. Kalau dia batuk disebabkan bakteri, kita kasih antibiotik. Ya, jadi kalau dia hanya sekedar batuk serta karena akibat flu-nya, kita cukup kasih antivirus saja. Jadi bedakannya nggak sulit memang. Tapi kalau sering kita menghadapi pasien seperti itu nanti, makanya dokter itu bukan hanya sekedar memberi obat. Nah, kadang-kadang ada pasien nanti, dok obat buat 24 jam. Kadang-kadang pasien ini makin banyak obat, makin bagus. Nah, sebenarnya kalau dari dokter itu cukup melihat dari keadaannya dulu. Kalau kira-kira itu udah namanya feeling juga. Feeling itu kita tahu, oh ini bukan yang diobati, bukan gejala-gejala, tapi kita mengkaji apa sih penyebabnya. Jadi untuk obati penyebabnya, bukan yang ditimbulkan. Jadi kalau yang karena batuk diganggu karena pilek, kita cukup kasih antivirus. Kalau ada demam, kita kasih demamnya. Bukan antibiotik, karena antibiotik ini kadang merusak ke ginjal, ke hati. Jadi dokter juga sebenarnya punya kemampuan untuk melihat. Jadi bukan sembarangan kasih obat. Ya, mungkin itu aja. Kan tadi Bapak bilang ada antibiotiknya. Bagaimana cara meresepkan antibiotiknya itu, Pak? Resep antibiotik bisa berdasarkan umur, bisa berdasarkan berat badan. Kalau saya lebih senang berdasarkan berat badan. Berat badan itu jelas kita timbang dan jelas berapa kilogram untuk kita berikan. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sampai 4 kali pemberiannya. Nah, kadang-kadang ada juga berdasarkan usia ya. Jadi 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 dewasa ke atas. Jadi kalau kita daerah terpencil itu tergantung obatnya ya, tergantung obatnya apa tersebut. Kalau di kota-kotanya ternyata obat semua ada lengkap. Jadi pertama tadi berdasarkan usia, berdasarkan berat badan. Kalau berdasarkan untuk antibiotiknya itu terserah dokternya. Kalau dia demam baru mungkin obat antibiotiknya tetap yang ringan. Makanya disarankan ke pasien tadi, kalau dia berobat sekali sudah ke dokter A itu, kalau belum sembuh jangan pindah ke dokter lain. Baliklah ke dokter yang pertama tadi. Kenapa? Karena pemberian obat itu dari dokter tidak boleh memberi dosis yang tinggi. Dia dari dosis yang rendah terus bertahap yang tinggi. Jadi kalau kita berikan obat langsung yang tinggi, itu namanya sama kita memukul semut di atas kaca. Jadi kalau kita letakkan semut di kaca, kita pakai martil, semut mati, pecah kacanya. Nah, jadi kita cukup pakai tangan saja membunuh semutnya. Jadi pemberian obat itu harus ada aturannya, ya. Terus Pak, apa saja gejala awal kanker paru-paru yang perlu kita waspadai? Bagaimana kita menemukan merujuk seorang tersebut terkena penyakit kanker ya. Penyakit kanker ini bukan mesti paru-paru aja, yang lain juga bisa kena. Jadi biasanya penyakit kanker itu ada stadium awal, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia untuk paru-paru biasanya batuknya itu tidak mungkin nanti awalnya sembuh, bulan ke depan batuk kembali. Jadi berulang-ulang sembuh dan batuk. Kemudian ada sesak nafasnya. Sesak itu yang mungkin awalnya berjalan lambat laun sehingga dia jalan saja pun dia hingga sesak. Kemudian suara ini kan normal seperti biasa ini. Nanti suatu bisa serak, bahkan bisa menghilang. Nah, apakah nanti dia di tenggorokan ada rusak kankernya atau paru-parunya? Itu nanti biasanya dokter lebih lanjut atau pemeriksaan yang lain-lainnya. Kemudian nyeri dada sudah pasti ya, karena paru-paru tetap terganggu lah karena mungkin benjolan sehingga paru-paru tertekan, jadi tetap nyeri. Kemudian biasanya seorang itu mengalami lemas. Nah, lemas itu mungkin faktor dari gangguan yang pernapasan itu terganggu dia, sehingga bawaannya itu lemas. Kemudian bisa jadi batu darah.
udara, penduduk udara banyak ya. Jadi saya pernah dapat pasien kemarin antara TBC dengan keracunan. Nah, kalau TBC itu batu darahnya itu hanya bercak dia. Kalau keracunan itu kayak air pet tumpah. Nah, itu terus saya alami kemarin. Nah, kemudian dari yang disebut tadi itulah lama-kelamaan nanti bisa nanti dari awal lanjut dia ke tingkat yang stadium 2. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mengedukasi pasien terhadap sistem pernapasan? Kalau kita seorang dokter, selain mengobatin, dia juga memberikan edukasi baik kepada pasiennya maupun keluarganya yang ikut mendampingnya. Jadi biasanya kita lebih menyarankan ya, kalau dia mungkin di paru-paru ini banyak penyakit, ada misalnya TBC, kemudian ada pneumonia, ada emfisema, ada epilepsi. Jadi ketika seseorang itu batuk lebih dari 3 hari dan ada tanda-tanda mungkin dia berdahak, mungkin ada demam, segera bawa ke dokter atau puskesmas atau tempat kalau kita sebagai sekarang PPK tingkat 1-nya, segera berobat. Nanti dia akan berikan obat, kemudian nanti makanlah obat secara teratur, jangan sampai terputus-putus. Insya Allah akan sembuh. Nah, saya akan kasih lanjut untuk pemaparan sedikit lebih luas ya. Berhubung 2030 Indonesia wajib eliminasi TB paru. Nah, TB paru ini bakteri yang dapat membahayakan, yang dapat membunuh manusia secara perlahan-lahan dan pasti. Kuman bakteri TBC ini, jika satu orang, satu rumah kena dipastikan satu rumah itu akan menjadi positif jika imun tubuhnya mulai melemah. Nah, jadi ketika ada satu orang TBC di rumah itu, sekarang kita bisa berikan obat antisipasi profilaksis ke keluarga tersebut. Nah, kira-kira kalau ada misalnya gangguan demam, berat badan menurun, berkeringat malam, batuk terus menerus, silakan datang puskesmas untuk berobat. Nah, sekarang alat yang tercanggih itu ada alat TCM, tes cepat molekul. Jadi kalau dengan 1 jam kita tahu apakah kita terdeteksi positif atau negatif. Kalau kita positif, kita obati 6 bulan sampai sembuh, dan keluarga yang di rumah akan kita kasih obat untuk profilaksisnya ada yang 3 bulan dan 6 bulan. Mudah-mudahan dengan seperti ini kami mengajak nanti kepada murid untuk berani belajar, kami bertanya, dan ke depan nanti akan kami buat sesuai dengan ikatan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk membuat sekolah-sekolah yang mempunyai sekolah yang mampu memberikan edukasi TBC kepada orang-orang sekitarnya, terutama di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya.